Shalom, salam damai Natal untuk kita semua. Tuhan sudah membawa kita kepada tahun yang baru. Mari kita menikmati tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita menyaksikan profil dari Gereja BES. Gereja ini telah dititipkan kepada kita melalui visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Pastor Fengki Maukar. Pada tahun 2006, Gereja BES pertama kali didirikan di Singapura. Dan tanpa terasa, tahun ini sudah memasuki tahun yang ke-17. Saat ini Gereja BES telah memiliki 60 cabang di berbagai negara, antara lain di Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES adalah diawali dari sebuah penglihatan akan gereja yang luarnya cantik dan rapi, tetapi dalamnya keropos, yang artinya gereja hanya mementingkan bangunan yang megah dan mewah, namun karakter dan mental tidak mencerminkan karakter Kristus. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES adalah yang pertama, Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan dan Regenerasi, dan yang terakhir, Diakonia. Dan untuk menggenapi visi misi Gereja BES, terdapat program-program sebagai berikut. Because Best Care setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pendalaman Alkitab setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Profesional Muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Ibadah Raya Minggu setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi dan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Best Talk setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Doa pagi dan doa malam via YouTube setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi dan pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Doa pagi via Zoom setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5:30 pagi dan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk info selengkapnya dapat melihat e-warta Gereja BES. Untuk Komsel OK dan Yes dapat menghubungi koordinator gereja setempat. Sekian informasi profil dari Gereja BES, sesaat lagi kita akan memulai kebaktian. Mari siapkan hati dan pikiran untuk memasuki hadirat Tuhan. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Sekali lagi shalom, boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada siang hari ini. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang memberikan sukacita buat setiap kita, saudara. Saudara, seberapa banyak di tempat ini yang merasakan penyertaan dan kebaikan Tuhan? Boleh sekali lagi lambaikan tangan saudara. Gak berasa kita udah di ujung tahun 2021. Ini ibadah minggu terakhir di tahun 2021 saudara. Kayaknya gak berasa, kita kemarin ngomong-ngomong, kayaknya kemarin baru bulan apa, sekarang udah Natalan lagi gitu ya. Dan sebentar kita sudah masuk 2022. Tapi saya percaya sepanjang 2021 ini apapun yang kita lalui, Tuhan selalu menyertai kita saudara. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang begitu luar biasa saudara. Mari pagi hari ini, siang hari ini, kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sekalipun. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan hari ini kami datang kepadamu membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami. Karena Engkau layak untuk dipuji, Engkau layak untuk disembah. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah
Best Church Central Park dari awal pertemuan sampai akhirnya. Saya percaya bahwa setiap jemaat akan diberkati, setiap jemaat akan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari siapkan hati kita saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Tuhan sama-sama katakan, Kau hiasi kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami Tuhan, penuh dengan harapan. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Nyatakan ucapan syukurmu saudara. Si Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Nyatakan sama-sama, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Nyatakan sama-sama saudara, bagiku. Yesus,
ucapan syukurmu saudara. Mari kita gunakan waktu yang terbatas ini untuk kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami terkagum Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Sungguh kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful for me, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Your goodness is running
menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apa yang sudah kami terima kebaikan, kami mau bagikan untuk setiap orang yang ada bersama dengan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk menyembah-Mu dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami, karena Engkau layak untuk terima segala pujian dan penyembahan itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita nyatakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih lambaian tangan depan belakang saudara, kanan kiri saudara. Kalau yang belum ketemu kemarin boleh ucapin selamat hari Natal juga boleh. Karena masih di tahun 2021 ya. Kalau lewat dari tanggal 31 nanti selamat tahun baru saudara ya. Saudara bersuka cita pada siang hari ini. Yang bersuka cita boleh katakan haleluya. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang besar saudara. Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib. Karena Tuhanlah yang membuat kita terselamatkan dari yang sebelumnya terhilang saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. For all you've done. Boleh kita tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan saudara. Yeay. Amin. Katakan, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Katakan sama-sama, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Katakan hallelujah for all you've done. Amen. You are my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came near. From the everlasting to the world we live, the Father only Son. Are you ready, church? You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Sekali lagi saya pengen dengar suaranya yang keras, katakan, you live, you die, you open the way for the world to live again. Hallelujah. For all. Sekali lagi. You live, you die, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah. Katakan, for all you've done. Hallelujah, hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Yeah. Amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang mengerjakan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita saudara. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita tidak tertandingi oleh siapapun saudara. Firman Tuhan nyatakan jika Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada saudara. Dan saya percaya kita memiliki Tuhan yang tidak tertandingi oleh siapapun. Berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Haleluya. Kita ekspresikan lebih lagi buat Tuhan sukacita kita saudara siang hari ini. Amin. Amin.
dengan imanmu. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, saudara. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan, pada siapa? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan iman nyatakan sama-sama, tak ada kerajaannya, hanya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Siap-siap, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Boleh tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Tuhan yang tak tertandingi oleh siapapun juga. Amin. Katakan, sungguh. Suaranya yang keras boleh buat Tuhan, saudara. Yang setara, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat firman Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan menguatkan kita memasuki tahun 2022. Ini akan menjadi bekal untuk kita datang tahun 2022 dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga yang sebelumnya kami terhilang. Yang mungkin orang dunia pandang kami tidak ada apa-apanya. Tapi Engkau menjadikan kami berharga oleh karena kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup
dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih. Mari sama-sama katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan setiap kami, dan menguatkanku dalam pengharapan. Mari sama-sama nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkau, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh kami berharga di mata-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan iman dan pengharapan-Mu di hadapan Tuhan, saudara. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, oh, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Glory, syukur. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ibadah pada hari ini, pada minggu yang luar biasa ini,
yaitu di awal dan di akhir ini. Kiranya Tuhan biar firman ini menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk melangkah pada tahun-tahun yang akan datang. Tuhan memberikan hati pikiran kami supaya disucikan, supaya kami boleh menangkap dan menjadi peka akan panggilan dan tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan kau ampuni segala dosa salah kami, supaya tidak menjadi beban dalam perjalanan kami di tahun yang baru. Supaya kami meninggalkan semua dosa, kesalahan, kebiasaan yang buruk pada tahun ini. Kami ingin memulai hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Selamat Natal. Merry Christmas. Puji Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian yang saya alami, yaitu ketika saya dalam satu perjalanan menuju ke satu pelayanan daerah yang berbahaya. Daerahnya cukup berbahaya, saudara. Saya ngomong sama teman-teman saya mau berangkat sekarang, karena waktu itu saya misi ke daerah, terus saya pergi ke satu tempat yang cukup berbahaya. Saya bilang sama teman-teman saya, sudah kalau ditelepon siapa saja, jangan ngomong, saya ke tempat ini karena nggak bagus nanti. Nah sungguh saudara, pada saat itu saya ada di kota itu, di kota pelayanan di daerah itu. Kemudian saya naik kapal. Perjalanan kapal kurang lebih 1 malam, berarti hampir 2 hari. Ketika perjalanan kapal itu, ya ketika saya sampai pelayanan semua dan saya pulang, ternyata teman-teman saya ini saudara, itu mendadak pada saat saya naik kapal, ditelepon sama istri saya. Telepon, hey Frankie di mana gitu. Semua teman saya nggak berani jawab saudara. Karena saya ada pergi di satu tempat yang berbahaya. Yang nggak mungkin saudara yang diceritakan. Mereka ngomong nggak tahu. Telepon satu nggak tahu. Istri saya merasa nggak beres. Kenapa saudara? Waktu malam itu ketika dia berdoa sama Tuhan, ada suara di telinganya berkata bahwa suamimu itu sekarang pergi ke satu tempat, ditunjukkan tempatnya yang berbahaya dan di situ dia akan mati dalam pelayanan itu. Makanya dia langsung telepon ke teman-teman saya semuanya. Semua gak jawab, waduh dia tambah panik saudara. Padahal selama saya pelayanan itu hampir tidak pernah istri saya telepon saudara. Ya ini kok mendadak telepon tanya seperti itu. Nah akhirnya dia berdoa lagi saudara. Karena kok teman-teman ini gak jawab, berarti apa yang didengar ini bisa benar. Waktu dia berdoa lagi saudara, suara teduh itu datang. Jadi suamimu Frankie itu, hambaku aku suruh pergi ke daerah ini. Di daerah berbahaya aku yang suruh. Kalau aku suruh masakah aku akan membuat dia mati. Gitu. Aku akan menjaga dan melindunginya. Saat itu baru dia tenang, dia nggak telepon lagi. Saudara, suara pertama itu siapa? Ternyata itu suara setan saudara. Yang kerap kali ada di dalam pikiran kita. Gitu. Ada melalui orang-orang di sekitar kita. Bahkan juga mungkin ada di dalam, saudara, di dalam perasaan hati kita. Ketika kita mulai marah, kecewa, atau mulai kurang percaya kepada Tuhan. Suara kedua itu siapa, saudara? Suara Tuhan sendiri. Kerap kali kita di dalam dunia ini, saudara, kita mendengar suara-suara dunia. Suara-suara setan. Suara-suara hawa nafsu kiri kanan, kita kurang mendengar suara Tuhan. Sebab itu kita perlu untuk setiap minggu ini lebih mendengarkan firman Allah. Sudah 7 hari kita mendengar suara dunia yang mengkhawatirkan, menakutkan, tidak pernah memberikan damai sejahtera. Masa kamu hari Minggu kita ke gereja masih gak mau dengar firman lagi saudara. Masihkah kita gak mau fokuskan sayang saudara. Padahal ini cuma 40 gak sampai 40 menit lah. Sebab itu saudara, perjalanan iman kita itu, kalau kita sungguh-sungguh dalam perjalanan itu pasti ada Roh Kudus memimpin hidup kita. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak peka bahwa ada orang perjalanan hidupnya, saudara, yaitu perjalanan hidupnya oleh hawa nafsu, keinginannya, oleh hatinya sendiri yang marah, emosi, saudara, kecewa,
yang tidak mau kalah sama orang, iri, sehingga dia melakukan itu, saudara. Ada perjalanan hidup orang yang dikuasai cita-cita. Ingin jadi ini, saudara. Walaupun diganggu, walaupun dikecewakan, dia tetap ingin mencapai cita-citanya. Walaupun dia mungkin sedih, dia tetap tekadkan bulatnya. Dia tidak akan pernah mundur. Tetapi saudara, kalau kita melihat orang yang cita-citanya baik, kemudian emosi dia, saudara. Emosi, akhirnya mungkin membunuh orang. Nah, kemudian masuk penjara. Terus keluar jadi mafia. Nah, ini orang hidup yang perjalanannya dalam cita-cita, tetapi kemudian dia dikuasai oleh emosinya, saudara, kemudian menjadi kembali, saudara, menjadi mafia itu karena emosinya, bukan cita-cita. Tetapi yang bagus, saudara, hidup itu perjalanan harus dikuasai iman dan visi. Ketika perjalanan iman kita dengan visi dari Tuhan itu bagus. Sehingga semua cita-cita kita, contohnya saudara, cita-cita orang ingin jadi dokter, mau jadi apa, di tengah perjalanan setelah jadi dokter, Tuhan panggil jadi pelayan Tuhan, dia tinggalkan kedokterannya. Jadi pengusaha, dia tinggalkan ke pengusahanya. Contohnya saudara, kita melihat Matius. Jadi enggak selamanya saudara, kalau kita lihat orang perjalanan hidup ditentukan siapa. Nah juga kalau kita lihat ke gereja, ini maaf ya saya cerita gereja. Kerap kali anak-anak muda itu banyak dikuasai perjalanan hidupnya oleh emosi, oleh hatinya, perasaannya. Juga oleh cita-citanya, aku mau kaya. Gitu. Terus aku ke gereja ini, kok kumpulannya kurang hot gitu. Kurang nyaman, kurang enak gitu. Wah ini kok laki-lakinya gak ada yang ganteng. Mungkin ya. Padahal di sini ganteng semua. Yang gak ganteng paling jelek saya. Ukuran saya paling jelek ini apalagi mereka, saudara, hebat-hebat. Kok gak ada yang cantik-cantik gitu, saudara. Wah kalau ke situ aja, dia lupa. Kalau jodoh itu ditentukan Tuhan. Nah ini yang berbahaya. Akhirnya menikah, makanya sekarang saudara lihat, oh aku di gereja ini, wah banyak cewek cantik, bawa cowok ganteng, kaya-kaya, dia kawin seneng. Makanya banyak perceraian. Padahal dapatnya bagus juga, tapi bukan jodoh mungkin, saudara. Lah di sini juga kadang-kadang, oh aku gak mau ke gereja ini. Kenapa? Kurang nyaman, kurang ini, kurang ini. Nah ini orang yang dikuasai oleh perasaannya. Dan kadang-kadang dia juga dikuasai oleh cita-cita. Orang harus dikuasai oleh iman dan visinya. Orang kalau punya iman dan visi, apapun dia tetap lakukan. Abraham yang sudah nyaman, Tuhan suruh pergi, dia tetap pergi. Orang Majus, seorang pemimpin rohani, dan negarawan ulung, Tuhan suruh dia pergi. Dia perjalanan berminggu-minggu hanya untuk memberikan emas mur kemenyan. Orang yang perjalanan visi dengan iman, saudara, tidak mencari apa-apa. Menderita pun, membayar harga pun, dia tetap sukacita. Sebab itu saudara, hari ini kita akan masuk di dalam topik keempat. Tadi nggak bisa bahas kita. Karena yang waktunya habis tadi, yang pagi. Sehingga tadi saya tambah sedikit ini, karena pagi belum diceritakan kombinasinya. Sebenarnya ini kombinasinya begitu banyak. Tapi saya mau memberikan 4 hal ini. Sekarang kita masuk ke keempat, yaitu perjalanan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Kita lihat dulu dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, tidak ada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini penting saudara. Jadi ketika orang itu percaya Yesus adalah Tuhan dari Roh Kudus. Nah ini pimpinan Roh Kudus sehingga dia menjadi percaya. Tidak ada satupun orang yang percaya Yesus tanpa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menerangi hati kita. Dan membuat kita menjadi percaya, ya Yesus Tuhanku. Ini karena saudara perjalanan oleh Roh Kudus. Tapi di tengah jalan, saudara lihat ini, banyak orang setelah percaya Yesus Tuhan, di tengah jalan mereka mulai belajar, kumpul sana, baca sini, saudara mulai cita-citanya, saudara begitu banyak campur perasaannya, sudah tidak lagi murni kepada iman dan visi. Maka kemudian mereka berkata, Yesus bukan Tuhan. Ada yang seperti itu.
Berarti perjalanan hidupnya yang awalnya dipimpin Roh Kudus, kemudian dia pindah bukan lagi dari Roh Kudus, dari pikirannya, dari hatinya sendiri, saudara. Mungkin dari lingkungan teman-temannya, bacaan-bacaan buku, dia lupa untuk membaca firman Allah kembali. Ketika dia menjadi percaya, dia membaca firman Allah, ditonton Roh Kudus. Ketika mulai dia kumpul banyak-banyak, firman dibongkar-bangkir, saudara. Sama seperti iblis sudah mencoba Yesus memakai firman yang sudah diputarbalikkan. Sebab itu hari ini jangan ada satu orang pun yang terkecoh. Karena sekarang saudara khotbah-khotbah banyak di media. Bermacam-macam ayat bisa putar balik hebat-hebat. Tetapi apakah dipimpin Roh Kudus? Ataukah dipimpin oleh pikiran kita, perasaan kita dan sebagainya. Kita lihat terus saudara ayatnya, yaitu Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu karena Roh Kudus. Tidak mungkin tidak, saudara. Jadi hari ini orang yang percaya pada Tuhan itu dipimpin Roh Kudus untuk menjadi percaya. Tetapi langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya, kalau Roh Kudus memimpin kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan, yang gak mungkin dengan pikiran kita, gak mungkin dengan hati kita, tapi itu karena Roh Kudus turun, kita bisa percaya, kita bisa menangis tanpa alasan. Kenapa sekarang kita tidak mau memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Bukan untuk percaya, sudah percaya. Untuk hidup dalam percaya. Banyak orang percaya Yesus, tapi belum tentu hidup di dalam percaya. Orang hanya percaya Yesus, hidupnya tetap di dalam dunia. Orang percaya Yesus, memakai nama Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya saudara, saya ini kalau ditanya-tanya di mana-mana pergi ketemu orang, Pak kerjanya apa? Saya ini susah jawab. Kalau ngomong bohong salah, ngomong benar saya juga nggak terlalu suka. Loh kenapa saudara? Karena kalau saya ngomong pendeta, waduh, nanti orang lihatnya saya terlalu tinggi, nanti banyak masalah, nanti saya ceritakan saudara masalahnya. Jadi saya ngomong penulis buku, paling memang nggak bohong. Buku apa? Rohani, sosial. Oh gitu Pak. Kenapa saya tidak mau sebut kemana-mana sebut pendeta? Kenapa saya pergi-pergi berpenampilan tidak berpenampilan pendeta, model biasa? Karena saudara banyak pendeta yang suka pakai nama-nama pendeta. Beli barang, lihat toko, bagus berapa ini? 3 juta, pasnya berapa? 2,7. Harga yang paling pas berapa? 2,5. Ini kan untungnya banyak, coba pasnya berapa lagi? Ya 2,3. Saya pendeta, minta potongan lagi. 2 juta, ini untuk gereja, potong lagi. Saudara, makanya saudara, banyak orang terus kalau begitu ketemu pendeta, gak mau. Saya beli pohon Natal. Teman saya bilang, kamu beli sana, bilang dari ini, saya gak mau bilang. Saya bilang beli 7. Untuk apa? Ya saya beli 7 aja. Harga partainya berapa? Saya gak ngomong pendeta saudara. Ngomong pendeta pasti omongannya gak enak. Apalagi orang gak percaya. Nah, saya juga suatu hari ke dokter. Itu 2-3 tahun lalu sebelum COVID. Diajak teman saya ke Singapura, dokter jantung. Dokter jantung saudara. Saya periksa aja, katanya saya periksa, ya periksa lah. Cuma saya ngomong, jangan ngomong saya pendeta loh. Saya tidak mau ngomong pendeta loh. Gitu. Pokoknya ngomong biasa saja. Iya, saya duduk. Sudah diperiksa sana, periksa sini. Saudara, sudah pakai ini, pakai itu semua. Saudara, diseret sudah semuanya. Tinggal ketemu dokternya. Untuk hasil terakhirnya, saya duduk, ini kamar dokternya, ini kamar periksa dan sebagainya. Saya duduk, saya bilang jangan ngomong pendeta. Biasanya pendeta pasti potong, nggak usah ngomong. Gitu.
terpaut sedikit kita bayar. Gitu saudara. Ya saya akhirnya benar. Saya duduk di depan saya tuh orang lihat saya terus. Saya juga lihat, aduh gak enak lihat terus ya, dia diam aja. Tiba-tiba istrinya jalan, suaminya duduk di situ jalan, masuk di kamar sebelah. Dia waktu jalan di muka saya, dia lihat saya gak lihat saudara. Langsung ngomong gini, Pak Pendeta ya? Saya kaget saudara. Pak Pendeta ya? Saya bilang, oh iya gitu. Pak Fengki kan? Iya. Waduh saya ngomong, semua orang pada lihat saya semua. Waduh, ini nama tadi ditanya kerjanya apa, tulis buku saudara. Wah ini bohong, pendeta. Itu istrinya dokter langsung lihat saya. Pendeta. Mungkin dapat potongan saudara. Tapi saya diam aja, saya udah masuk dokter, kan nggak tahu dia. Sudah terakhir, sampai di dokter, tanyain, ini, oke, karena Bapak pendeta, langsung gitu saudara. Jadi saya potong harganya, ini nggak perlu bayar, obat nggak perlu, ini nggak perlu. Jadi akhirnya, waduh, kok bisa tahu pendeta dari mana dokter? Semua orang tahu semua tadi, katanya. Kenapa saya tidak mau disebut pendeta saudara? Apalagi ke dokter. Saya takut. Bukan takut harganya dipotong. Kalau harganya dipotong saya takut obatnya dikurangi. Mati. Makanya banyak pendeta mati saudara. Karena waktu ke dokter pendeta dipotong semua dikurangi. Periksanya mestinya 3 menit jadi 1 menit gitu saudara. Obatnya mesti sedikit jadi kurang. Jadi saya gak mau. Mendingan saya ngomong penulis buku aja. Kenapa? Kalau dia ngurangi saya tuliskan di buku. Takutnya saudara. Nah ini jangan gampang pakai nama pendeta. Kenapa saudara pakai nama pendeta itu kalau boleh jadi berkat. Itu yang kita lakukan. Amin, besok belum tentu iya itu. Karena sudah umumnya seperti itu. Saya kalau biasa beli barang berapa segini. Apalagi kalau pendeta. Saya bilang sudah gak usah banyak tawar. Saya sewa apartemen. Saya datang gini. Berapa ini? Segini. Aduh cukup mahal. Gitu loh. Bapak kerjanya apa? Saya nulis buku lah. Loh, kan Bapak pendeta. Loh, bisa tahu dari mana saudara? Loh, ya kan ini. Waduh, saya bilang iya sih gitu. Ya Pak pendeta cocok kalau apartemen saya kalau dipakai. Saya senang apartemennya untuk pendeta. Aduh, pelayan puji Tuhan iya. Saya bilang harga pasnya berapa dulu gitu loh. Dari sekian cuma dipotong sedikit. Saya bilang, Cik, Bu, gini aja. Harganya pas berapa, saya nggak nawar. Saya cocok saya ambil, nggak cocok saya nggak ambil, nggak repot. Dari sekian dipotong sedikit. Saya pikir ya sudah saya ambil, saudara. Sudah saya ambil, dinaikkan lagi sedikit, saudara. Saya ambil ya sudah dipotong segini, oke saya ambil deh. Pak ditambah sedikit ini ya Pak ya, untuk ini Pak. Ya sudah gitu saudara. Saya pikir-pikir, aduh 1 bulan hilang 300.000 ini untuk dia. Ya sudahlah, sama-sama percaya, sama-sama orang Kristen. Harga lebih murah, lebih mahal sedikit. Saya harus nambah 1 bulan, saudara kurang lebih nambah 300-400 ribu. Yang ngurangilah, makan stik jadi nasi pecel, dia dari pecel jadi stik saudara. Jadi pendeta ini sekarang di akhir zaman, kalau nggak punya duit jangan beli barang. Berdoa saja cukup. Betul saudara ya? Jangan paksakan. Sudahlah jangan ingin semuanya kalau nggak ada duit saudara. Percayalah, kalau punya duit ada yang lebih, belilah yang sepantasnya. Nah itu yang penting, makanya kenapa saya tidak pernah mau, kalau ditanya orang pendeta ya saya nggak mau. Apalagi kalau makan. Pak pendeta, saya pendeta, wah makanannya potong, berapa harganya? 100.000 untuk Pak pendeta 75.000, tapi paha ayamnya hilang 1, rugi juga. Rugi juga saudara. Sudahlah zaman sekarang saudara harus jadi berkat itu saudara. Semua adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh hawa nafsu kita, bukan oleh keinginan kita yang ingin minta murah, ingin ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita memang harus itu beli ya beli. Kalau nggak harus beli ya jangan beli. Kalau nggak butuh ya jangan beli. Amin. Roh Kudus jangan hawa nafsu keinginan kita. Jangan karena nggak mau kalah dengan orang lain, termasuk buka gereja, dipimpin Roh Kudus atau diri sendiri, atau mau kecewa, nggak mau kalah sama orang lain. Itu harus saudara diperhatikan baik-baik. Kita lihat dulu saudara, Roma 8 ayat 14. Semua orang
yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita anak Allah karena percaya Yesus dipimpin Roh Kudus. Tetapi, saudara, setelah kita percaya, hidup dalam percaya itu tidak mudah. Hidup dalam percaya itu harus menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Hidup dalam percaya itu, saudara, bukan menunjukkan kekayaannya secara materi, tetapi menunjukkan kekayaan rohaninya, kemurahannya, belas kasihnya, saudara. Bukan bicara aku punya ini, bukan. Tetapi dia tunjukkan, saudara, dari budinya. Sehingga orang percaya itu, dia tidak harus bicara soal materi. Mau kaya atau tidak, tetapi dia tetap kaya di dalam iman dan rohani. Amin. Orang yang tidak punya duit pun bisa banyak kaya rohani, menolong orang, mendoakan orang, mendamaikan orang, menghibur orang. Saya ini pendeta, saudara. Ada satu orang saya tidak kenal, tiba-tiba datang, saudara, di kota saya. Orang ini saya nggak tahu ya, cuma datang. Saya lihat kok duduk, dengar saya persekutuan, dia ikut, duduk, dengar firman, nangis. Saya doakan, akhirnya saya layani berteman, pagi ketemu, siang juga nganggur, saya juga heran. Malam juga nganggur, 1 minggu nganggur. Saya nganggur, dia nganggur. Jangan-jangan ini pendeta, saudara. Ternyata enggak, setelah saya selidiki, dia punya masalah. Masalahnya begitu banyak sekali. Akhirnya Jakarta, saya ajak Jakarta, Surabaya, di mana-mana saya bawa. Saudara, betul-betul orang ini, ya saya layani seperti itulah. Suatu saat, hanya karena mama saya meninggal, orang ini datang di tempat ini, penghiburan. Dari awal sampai tutupnya, penghiburan itu sampai jam 10 lebih, dia pulang. Pak, datang lagi jam 6 sore sampai tutupnya pulang. Pemakaman datang sampai selesai pulang. Itu, saudara, ada di dalam hati saya. Saya cuman karena itu saja saya bilang, aduh, hati saya jadi bagaimana ya. Ini orang miskin ternyata punya masalah banyak, rumahnya mau disita. Tetapi kekayaan rohaninya luar biasa. Dia tidak minta uang, tidak minta makan, hanya dengar doa dan minta didoakan. Dan dia masih tetap bantu saya untuk jaga ya di tempat penghiburan, bantu-bantu dikit, walaupun sedikit. Itu membuat hati saya tersentuh, saudara. Sehingga kemudian suatu hari saya tanya, urusanmu itu apa sih? Rumah saya, Pak. Kenapa rumahmu? Rumah saya ini disita bank, terus sudah mau dilelang. Oh ya, berapa harga rumahnya? Ya 1 miliar lebih. Itu zaman dulu sudah cukup mahal. Terus utang banknya, ya sebenarnya utang banknya enggak banyak, kena bunga-bunga. Jadi 300 lebih, utangnya cuma 200. Wah sayang dong, enggak bisa Pak, mesti dilelang. Oh, kalau gitu saya mau pergi banknya deh. Saya pergi ke banknya, saudara, karena banknya itu ya saya tahu sedikit gitu. Akhirnya mereka tahu saya ini cuma mau nolong. Bunga itu dihilangkan semua. Jangan besok cari saya lagi loh. Itu kan 20 tahun lalu, saudara. Itu masih setengah pendeta, ini pendeta full. Nah akhirnya saya pergi ke situ, saudara, ya ini mau nolong. Oh dia tahu, oh ya Bapak ini ya. Apalagi saya kan juga pelayanan, dia tahu. Oke, saya memang benar-benar mau tolong Pak. Ya memang biasanya kalau mau dilunasi ada 2 macam. Potongan dan bisa juga diangsur berapa kali. Supaya tidak repot kita bayar aja asal Bapak potong bunganya. Ya memang bisa Pak, kita hapus saja. Kita Bapak bayar, saya bayar. Saya kasihkan dia saudara. Dan 2-3 tahun kemudian, tidak tahu rumah itu dijual berapa miliar, saya nggak tahu. Uang itu dikembalikan ke saya. Saya kasih tahu saudara, orang susah, tapi dia tetap bisa punya kekayaan rohani yang banyak. Dari kekayaan rohani itu, Tuhan selalu tolong dia. Amin. Kalau saya saja tergugah dengan uang yang sedikit, apalagi Tuhan saya. Kalau bukan Tuhan saya, gerakan saya nggak mungkin, saudara. Tetapi itulah namanya Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Tuhan yang akan menggerakkan sendiri. Itu lebih langgeng.
Amin. Coba dia kalau minta tolong orang lain pas ketemu mafia. Berapa ini? Oh, itu banyak mafia. Saudara yang berjabatan pendeta itu banyak. Banyak mafia yang pakai nama penginjil banyak. Ya itu mafia kecil lah. Nah, dia bilang, berapa itu rumahmu? Oh jangan takut, kita doakanlah. Dia pergi bank, ditawar 200 juta, diangsur 1 tahun, rumah dijual 1 M, saudara, separuhan. Ini banyak terjadi seperti itu. Kalau memang mau nolong sungguh, kalau enggak, kalau dagang ya dagang. Itu aturan. Kalau gereja ya gereja sungguhan, bukan ada perdagangan. Bukan ada yang amin. Waduh, aminnya kok lemes ini. Jangan-jangan saudara mau manggil saya pergi ke bank. Persoalannya saya juga ada urusan bank sama-sama. Jadi di sini saudara kita harus belajar untuk ditonton oleh pimpinan Roh Kudus. Apapun kita punya uang atau tidak punya uang, saudara. Kesulitan apapun, kalau orang dipimpin Roh Kudus itu tidak akan menunjukkan kehebatannya, kekayaannya, tapi dia akan menunjukkan hati yang bermurah itu atau kemurahan hatinya. Ya. Hati yang penuh belas kasihan, hati yang baru, saudara. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Galatia 5 ayat 24 sampai dengan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Siapa yang menjadi milik Kristus? Pertama kita menjadi percaya karena Roh Kudus, kemudian kita menjadi milik Kristus. Urusan kita sekarang ini, yaitu menyalibkan daging kita dan hawa nafsu keinginan kita. Itu urusannya kita. Nah kemudian Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, bukan oleh hawa nafsu, bukan lagi cita-cita, saudara. Tetapi betul-betul oleh iman kita. Kita harus percaya, saudara, dan ikutin visi. Contoh kalau kita lihat, Nuh itu mendapatkan visi untuk membangun bahtera. Agak baca Nuh itu sekarang Tuhan Yesus, saudara. Dan kita ini adalah saudara-saudara atau anak-anaknya. Ikut membangun. Berpuluh-puluh tahun kita membangun. Saudara. Akhirnya kita juga akan diselamatkan juga. Itu sebuah visi. Kalau kita tidak ikut membangun, tidak bersama-sama, kita akan mati. Di dalam dosa kita. Demikian kalau anak-anak Nuh tidak mau membantu, dia akan ditinggalkan. Karena yang selamat adalah orang yang bekerja sama. Anak Nuh, ya, menantu Nuh dan istri dari Nuh itu sendiri. Sebab itu hari ini kita seperti membangun bahtera bersama dengan Yesus Kristus. Tadi saya ceritakan bagaimana kisah daripada Abraham, bapak orang beriman. Bagaimana dia dipimpin oleh Roh Tuhan dan ditunjukkan visi, pergilah ke satu negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dia nyaman, dia punya hal yang bagus, tapi dia ikutin visi itu. Dan bersama dengan dia adalah Lot. Tetapi kemudian itu kejadian 12. Kejadian 13, saudara, Lot itu menjadi kaya. Saudara. Abraham juga kaya. Karena Lot itu dapat kekayaan karena numpang visinya Abraham. Kemudian waktu kaya, ternak ini semakin banyak. Akhirnya berkelailah, saudara, para penggembala daripada Lot dan dari Abraham. Ketika berkelahi, Abraham berkata, Lot, kita family sana. Jangan berkelahi, kamu pilih yang mana kamu mau. Lot memilih, saudara, Sodom Gomora. Lot menjadi besar, menjadi pemimpin. Tapi di akhir Lot kehilangan semuanya, istrinya menjadi tiang garam. Dan kemudian saudara lihat dia bukan menjadi anak-anak perjanjian. Itulah saya katakan Abraham itu perjalanannya dengan iman dan visi. Sehingga dia berkata, pilih, kita nggak mau berkelahi. Kalau kamu pilih yang bagus, aku terpaksa sini. Aku beriman, aku hidup ditentukan Tuhan, bukan oleh kondisi. Amin. Tetapi Lot yang ikut visi ini, gak punya visi, cuma mengikuti diberkati lupa.
Dia mulai punya keinginan sendiri. Saudara, dia lihat, oh ini bagus. Dia tidak dipimpin oleh iman, oleh visi. Dia dipimpin oleh keinginan hatinya, oleh pandangan matanya. Sebab itu jangan suka iri melihat orang berhasil. Dengan ini terus kita ikut. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Amin. Belajar untuk sabar. Belajar gak main-main. Itu namanya orang beriman dipimpin seperti itu. Kita lihat dulu Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Nanti saya baca 3 ayat saja, saya ceritakan terusnya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Luar biasa. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Saudara, dan kemudian dia melihat Yesus dan dia angkat Yesus itu dan dia bernubuat dan dia berkata, sekarang Tuhan, mataku telah melihat keselamatan abadi. Sekarang aku siap, maksudnya saudara, aku bisa kembali. Akhirnya dia mati, saudara. Maksudnya sudah waktunya dia siap untuk meninggal. Kenapa? Karena selama hidup Roh Kudus berjanji pada dia, kamu sebelum mati, kamu akan melihat tentang penghiburan. Mesias akan datang. Dia nggak tahu kapan datangnya. Kapan Yesus masuk dia nggak tahu. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hidup kita itu perlu pimpinan Roh Kudus. Kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita nggak pernah bisa pas berjumpa dengan seperti Simeon ketemu Yesus. Kalau kita dipimpin oleh hawa nafsu kita, selalu ketemunya salah. Kalau kita dipimpin cita-cita, kita selalu yang saudara bertemunya janjian mau cari orang tertentu. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, nah kita selalu ditemukan orang-orang yang memang tepat guna, yang memang dikirim Tuhan, yang memang menjadi saudara ya berkat bagi kita semuanya. Amin. Kalau saudara cita-cita sendiri, saudara ketemu orang, semua orang butuh keuntungan masing-masing. Saya ketemu dia, ini orang hebat, banyak kaya, aku mau kerja sama. Dia juga mikir, wah punya kaya, ini orang cari aku. Oke lah, nanti tak ambil sebagian, macam-macam tak potong sebagian. Sama-sama mikirnya. Tapi kalau orang dari Tuhan itu lain, saudara. Sebab itu mulai hari ini saudara mesti mikir. Kalau saudara mau lebih jelas lagi, cari rekamannya, nanti mungkin bulan Januari akan ditayangkan. Tentang perjalanan hidup orang-orang percaya. Kita lihat terus, yaitu ketiga. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan punya buah-buah roh, yaitu karakter. Sehingga bukan lagi malas, sehingga bukan lagi marah, bukan lagi iri, bukan lagi kecewa. Sehingga apa yang dilakukan bukan lahir dari iri. Apa yang dikerjakan bukan lahir dari keinginan. Apa yang dikerjakan bukan lahir dari kecewa, sakit hati. Tetapi apa yang dikerjakan lahir saudara dari Roh Kudus. Dari hati yang sudah diperbarui. Kita lihat dulu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Saudara, luar biasa enggak? Damai sejahtera. Dia hidupnya damai. Sukacita, punya kasih. Dipimpinlah hidupnya oleh Roh Kudus. Sehingga dia kerjanya itu dia tahu. Bukan karena iri, bukan karena kecewa. Tidak mau kalah sama orang. Saudara lihat sekarang ini. Banyak orang bersaing di mana-mana. Ya, adu kepandaian. Tapi saudara lihat selalu banyak yang tumbang ganti yang baru. Tumbang ganti baru, saudara. Kaya, habis. Saudara, kaya, habis lagi. Saudara, kita ini perlu dipimpin oleh Tuhan.
Kita harus tahu ladang kita di mana. Dan kita harus tahu saudara di mana kita dipanggil. Dan kita harus tahu kepada siapa kita harus berharap. Dan kita tahu kepada siapa nasib kita ditentukan. Bukan oleh orang, tapi oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita harus datang di gereja lebih sungguh-sungguh. Sebab itu dikatakan kesabaran. Orang yang dipimpin visi, Roh Kudus mesti sabar. Orang yang buru-buru, saudara, gak akan pernah berhasil. Makanya orang kalau mau ikutin benar-benar sama Roh Kudus, mesti sabar. Yusuf itu saudara lihat, dikasih visi. Bukan Yusufnya suami Maria, Yusuf anaknya Yakub. Dikasih visi, tapi kesabaran ketekunannya luar biasa. Dapat visi cerita, malah tidak didukung, mau dibunuh. Mau saudara dibuang di sumur, dijual sebagai budak. Kemudian waktu jadi budak kerjanya bagus. Apa yang terjadi? Istri Potifar ganggu. Diberilah cita-cita. Ayo sama aku, kalau mau kita nanti racun Potifar. Kamu dan sama saya. Tapi dia tetap ikutin visi. Dia tinggalkan semua pandangan yang gak benar. Walaupun harus masuk penjara saudara. Bukan berarti orang punya visi langsung enak. Harus sabar, harus tekun. Akhirnya dari penjara, dia tetap diangkat oleh Tuhan. Visi tetap visi. Visi bukan cita-cita. Visi mengalahkan segala cita-cita. Visi akan mengangkat seseorang pada waktunya. Sebab itu perlu kesabaran. Juga orang punya visi itu murah hati. Yusuf mengampuni saudaranya. Ketika saudaranya datang kelaparan pergi ke Mesir. Mereka takut, oh ini Yusuf. Yusuf berkata, gak usah takut. Kamu mereka-reka yang jahat kepadaku. Tapi arah mereka-rekanya menjadi baik. Tanpa kamu, aku tidak mungkin sampai ke Mesir. Walaupun kamu jahat kepadaku. Tetapi itulah jalan visi. Supaya aku bisa mengampuni kamu. Supaya aku bisa menerima kamu. Sebab itu kalau ada orang jahat di sekitar kita, jangan dibalas jahat. Jangan-jangan itu jalannya kita. Untuk masuk ke satu daerah yang memang dijahati dulu. Saudara. Tapi disitulah mungkin kita menemukan sesuatu. Tapi jangan cari orang lain ini. Lu bisa jahat gak sama gua? Oh, kalau itu cari saya aja saudara. Gak bisa seperti itu. Tetapi maksudnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan bisa pakai semua cara. Yang penting visi tetap visi. Seandainya kalau kita dijahatin, kita balas jahat. Gak akan jadi berhasil. Kayak Yusuf gak berhasil. Kita harus punya kemurahan hati. Dan dikatakan juga saudara, kebaikan. Yusuf berbuat baik. Kesetiaan, dia tetap setia sama Tuhannya. Walaupun di tengah-tengah saudara di sumur, jadikan budak. Dia anak yang disayangi oleh orang tuanya, pakaiannya mewah. Selalu nomor satu, makan yang paling enak. Dia tangannya halus, jadi kasar. Mesti angkat batu, mesti pokolin saudara, dijual. Gak gampang. Tetapi itulah saudara, dia belajar tetap setia di tengah kesulitan. Gak bisa langsung setahun depan enak, gak selalu. Tetapi kalau visi yang Tuhan berikan kepada kita, sudah waktu lahirnya, ini visi itu tinggal kita mau setia enggak. Kita lihat terus. Ayat 3, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Luar biasa saudara. Jadi karakter Kristus harus dibentuk di dalam kehidupan kita. Tidak bisa lagi. Kalau kita tidak punya karakter Kristus, kita tidak akan bisa mencapai visi itu. Kalau kita hanya cuman pakai pikiran, lu baik, gua baik. Lu jahat, gua pikir dulu. Bisa bermanfaat gak? Gak bisa. Hati kita harus tulus. Hati kita harus murni. Saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Kita harus betul-betul hidup di dalam percaya itu sendiri. Saudara, hidup dalam percaya itu menyerahkan total kepada Tuhan. Kalau kita lihat seperti ada dua binatang yang di dunia ini. Yang satu, kalau dia gendong anak-anaknya memegang dia. Tapi yang satu saudara, kalau dia gendong anak, dia geget anaknya. Kerap kali kita percaya Yesus, kita sepertinya pegang Yesus dengan kekuatan kita.
Saudara, kita pegang kalau kita senang, kita lepas. Kalau kita butuh, kita pegang. Ya itu nggak salah juga. Tapi lebih tepat, saudara, kalau orang mau berserah kepada Tuhan, itu memberikan dirinya, terserah Tuhan. Seperti saudara, kalau kita lihat ada binatang yang mengangkat anaknya, gendong anaknya dengan gigit. Sudah, digigit saja. Sudah. Akan-akan terserah mama, terserah papa. Mau lepaskan aku mati. Nggak ada orang tua mau melepaskan, saudara. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, terserah Tuhan lah. Saudara, saya bukan dengan kekuatan saya megang dengan Tuhan. Tetapi saya berpasrahkan diri saya kepada Tuhan. Amin. Itu namanya hidup dalam percaya. Kalau hidup dalam percaya, apapun juga kita percayakan kepada Tuhan. Kalau kita hidup, saudara, cuma percaya, tidak hidup dalam percaya, ya kita pegang karena mamaku kuat, aku yakin. Seberapa kuat kita pegang. Oleh sebab itu, dikatakan kita harus mempersembahkan hidup kita. Total. Sekarang belum terlambat. Kalau saudara memulai lagi. Mungkin kekayaan kita sudah bertambah. Tapi mungkin belum banyak. Dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, saudara akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja. Kalau cita-cita saja membuat kita naik, apalagi visi Tuhan. Amin. Waktu visi itu terjadi, saudara tetaplah di dalam visi itu. Contohnya orang Majus, dia punya visi ke Bethlehem, dia sampai juga ke Bethlehem. Ketika di Bethlehem, dia dapat visi lagi. Jangan kembali ke jalan awal, jalan kembali ke jalan yang lain. Saudara, dia ikutin visi, menghasilkan visi. Saudara, nggak bisa visi terus ngambil cita-cita. Oh, aku dapat kekayaan Tuhan berkati. Kalau gitu, banyak orang gitu kan. Tuhan, aku tolong, nanti kamu akan kuberkati. Ditunggu dong, begitu diberkati. Nah, aku bangun hotel, aku bangun ini. Ini yang berbahaya. Saudara, karena bukan lagi visi. Kalau orang sudah biasa belajar hidup visi, hidup dalam percaya, dia akan mengikuti visi terus. Visi itu akan membawa dia naik terus. Bukan semakin turun. Dan yang terakhir, 1 Korintus 14 ayat 1. Yaitu karunia-karunia roh. Ini saya tidak perlu bahas terlalu banyak. Tetapi saudara lihat ini. Kejarlah kasih itu. Berarti saudara kasih itu buah roh. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus pasti ada buahnya. Gitu loh. Kejarlah kasih itu. Buah roh pertama kasih. Dan usahakanlah diri memperoleh karunia-karunia. Jadi kalau karunia itu saudara berusaha, berarti saudara boleh usaha. Saudara boleh punya cita-cita. Cita-citaku, keinginanku Tuhan, aku punya karunia menyembuhkan. Karena mamaku sakit. Cita-citaku Tuhan, keinginanku, kalau boleh aku punya karunia, saudara. Ngusir setan. Karena aku mau beli rumah-rumah yang ada setannya supaya harga murah. Supaya untungku banyak gitu saudara. Banyak hal. Nah, tetapi yang pasti saudara di sini, kejarlah kasih itu sudah tidak ada hal lain harus dikejar. Tetapi kalau usahakanlah. Dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat itu boleh dapat, boleh tidak. Nah kalau kita nggak punya buah roh, kita mengejar kasih karunia roh, kita hancur. Kita hancur. Walaupun orang membuat kaget dengan kita, wih bisa menyembuhkan, wah khotbahnya bagus, ngusir setan, wah bisa keluar semua setannya. Setan diusir keluar, saudara bayangin. Setan apa saja diusir keluar, tapi tuyulnya masuk. Artinya apa saudara? Ngusir setan tapi dirinya. Ya punya tuyul, maksudnya ya dia menjadi hamba uang. Ada kejahatan-kejahatan tersembunyi di balik karunia-karunia itu. Karena tidak ada buah roh, tidak ada kemurnian, tidak ada kasih. Yang dia kerjakan adalah, saudara, lu mampu, lu mau, bayar. Atau sebenarnya, kamu mau, aku harus mau. Kalau kamu mau, aku gak bisa. Tetapi kalau kasih, saudara, lu mau, aku tetap mau. Kamu gak mau pun aku mau. Itu karena kasih.
memberitakan Injil. Gak gampang hidup ini. Kita lihat orang yang punya karunia roh, tapi tidak punya buah roh. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami perlu buat demi namamu? Wah, punya karunia dia. Dan mengusir setan demi namamu, punya karunia dia. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, punya karunia dia. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekali pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan? Tidak murni, motivasinya buruk, tidak punya kasih, tidak punya kemurahan. Saudara, hidup tidak ada sukacita, tidak ada kesetiaan, tidak ada keadilan. Jadi kita hidup ini sekarang di gereja. Karunia itu oke kita punya. Yang penting buah roh dulu. Kalau ada buah roh, karunia rohnya itu akan menolong kita. Tapi kalau nggak ada buah roh, kita punya karunia, karunia akan menjerumuskan kita. Karena tidak ada dasar yang kuat. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan persembahan Kau terima sebagai persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal, Merry Christmas.